Awali kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. siang, selamat berjumpa kembali dengan kita di room ini pada kegiatan Gaspol Kuliner yang merupakan salah satu kegiatan dari MGMP kita yang dilaksanakan secara daring, ya, Bapak Ibu. Nah, untuk pembukaan hari ini supaya cair, gitu, Bapak Ibu, enggak usah tegang-tegang. Ini saya ngepek dulu. Izinkan saya membacakan pantun untuk pembukaan hari ini. Nanti biar seru, panjenengan bisa memberikan apa nggih? Balasannya cakep atau apa? Ngoten nggih, setuju nggih? Baik. Ibu, Menunggu pacar sedang menyelam. cakep, Nunggunya di pinggir dermaga. Cakep, cakep, Kalau ada yang mengucap salam, harap cakep. jawab cakep, dan bahagia. cakep. Mantap. Baik, Bapak dan Ibu, mengingatkan kembali untuk identitas di Zoom, silahkan ketikkan nama dan SMK supaya kita nanti bisa saling menyapa Bapak Ibu dan kita mengetahui asal sekolah Bapak Ibu. Kemudian mengingatkan lagi Bapak Ibu untuk selama penyelenggaraan berlangsung mohon di mute untuk ya, kemudian juga Bapak Ibu dengan semangat dan bahagia mengikuti kegiatan sampai akhir. Sebelumnya Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini supaya berjalan dengan lancar, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya hari ini kita diberikan kelancaran. Silahkan Bapak dan Ibu berdoa Recording in sesuai progress. masing-masing. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sebelum kita ke acara, saya ingin coba Bapak Ibu berikan reaksinya hari ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu di siang hari ini? Bisa memilih reaction yang ada di bawah? Kita bahagia, Manjur. jempolnya. Silakan, Ibu. Kok Umi karo kasihanan Ya, melok pisan marah-marah. terima kasih emotikonnya. Silahkan. Terima kasih Bu Indah Tias. Bagaimana kabarnya? Bu Alhamdulillah sehat Winarti, luar biasa. Bu Uja. Ya, baik Bapak Ibu, Alhamdulillah. Bang Tommy mohon dipersiapkan. Setelah ini kita perdengarkan lagu Indonesia Raya kepada Bapak dan Ibu. Selama didengarkan lagu Indonesia Raya, mohon duduk tegak untuk menghormati dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silahkan Bang Tommy. Di sanalah
Bapak Ibu, demikian tadi sudah diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, ini supaya cair kegiatannya, saya ingin menyapa Bapak Ibu mulai dari ujung timur sampai ujung barat Provinsi Jawa Timur, nggih. Nanti silahkan Bapak Ibu yang saya panggil dari daerah mana, silahkan raise hand. Ini mulai dari daerah timur. Banyuwangi ada Bapak Ibu? Banyuwangi, Banyuwangi, nggih. Silahkan raise hand. Baik, silahkan berikutnya Bapak Ibu yang dari Kabupaten Bondowoso, Jember, Probolinggo. Silahkan. Wah, nggih. Ini dari ujung timur. Baik, selanjutnya ke arah barat. Yang dari Malang, Bojonegoro, Pamekasan mungkin. Ini Bu, ya, Bu Winarti, Bu Yeti. Halo Mbak Yeti. Baik, ada Bu Rafika. Ini Bu Rafika dari SMK Babu Salam, daerah mana Ibu? Malang Selatan, Ibu. Malang Selatan. Malang Selatan. Baik, utara, daerah Gresik, Surabaya. Ada juga. Kemudian Ngawi. Ngawi. Silakan raise hand. Oh, Pak Putra ini ya. Ngawi. Terus mana lagi? Trenggalek. Oh ya, Kertosono. Terima kasih. Trenggalek. Bu Aing dan kawan-kawan. Blitar. Blitar. Baik, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tak sayang maka tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Yayu Sakti dari SMK Negeri 2 Boyolangu, di mana hari ini diberikan amanah menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, webinar seri 1 kali ini kita memiliki kiat sukses Gold Medal LKS Nasional Pagi Seri tahun 2023. Kami menghadirkan Bapak Muawal sebagai narasumber pada hari ini. Semoga nanti Bapak Ibu mendapatkan banyak ilmu dari Pak Muawal bagaimana SMK 6 ya Pak Muawal nggih, meraih medali emas dan menjadikan Jawa Timur menjadi sekolah atau salah satu provinsi yang luar biasa, digawangi oleh Pak Muawal yang juga salah seorang guru hebat kuliner di Jawa Timur. Semoga sekolah kita dengan asuhan Bapak dan Ibu guru yang hari ini ngangsu kawruh kepada Pak Muawal mendapatkan apa sih trik dan tipsnya sampai berprestasi di tingkat nasional. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, sebelum nanti kita mendengarkan paparan dari Bapak Muawal, untuk hari ini Bapak Ibu, kita akan mendengarkan bagaimana program MGMP Kuliner Jawa Timur ini di bawah Ketua Ibu Nelis yang hari ini kita luar biasa sudah mampu mengaktifkan MGMP kuliner kita, dan tentu Bapak Ibu semua juga mengetahui bahwa salah satu kegiatan pengembangan diri kita yang hari ini lagi seru-serunya nggih, topiknya RHK kinerja KPM, salah satunya adalah pengembangan kompetensi belajar atau komunitas belajar, di mana MGMP kita merupakan salah satu tombel yang nantinya akan direncanakan setiap bulan akan mengadakan webinar di mana narasumbernya akan berganti-ganti sesuai dengan apa yang sudah kita programkan. Nah, hari ini kepada Bu Nelly selaku Ketua MGMP Kuliner Provinsi Jawa Timur nanti akan memaparkan program kita,
apa sih gaspol itu? Mungkin nanti dicatat nggih Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan apa sih singkatan gaspol, nanti biar kita chat di chat kita ada jawaban gaspol itu apa. Nah, sebelum nanti Bu Nelis memaparkan kegiatan kita selama 1 tahun, Bapak Ibu kita punya jargon nih, jargonnya gaspol kuliner. Kalau nanti saya menyampaikan kuliner Jawa Timur, Bapak Ibu menyambutnya dengan jaya, jaya, jaya. 2 kali. Bisa nggih Bapak Ibu? Halo? Boleh silahkan open mic dulu Bapak Ibu. Diulang lagi, Bu. Iya, saya ulang. Siap, Bu Kuliner Yayu. Jawa Timur, Bapak Ibu menjawab jaya, jaya, jaya. Jayanya 3 kali, nggih. Nggih. Bisa kita mulai. Gaya, gaya, gaya. Kuliner Jawa Timur, Gaya, Jaya. ulangi lagi. Yang semangat, serempak, mengepalnya itu yang kuat. Supaya kita benar-benar kuat dalam lingkaran, dalam lingkup komunitas belajar ini maju bersama. Kuliner Jawa Timur, jaya. Jaya. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah, Bu Nelly sudah siap? Ya, Bu. Oke. Bu Nelly persilahkan memaparkan kita Terima kasih. luar biasa ini. Monggo, waktu Oke. dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Bapak Ibu Waalaikumsalam guru warahmatullahi wabarakatuh. kuliner se-Jawa Timur, salam sehat dan bahagia. Alhamdulillah nggih 223 orang sudah bergabung di 224. Kayaknya masih banyak yang mencoba untuk masuk. Karena alhamdulillah sampai 12.00 tadi anggota aktif kita ada sekitar 396 yang sudah diinputkan oleh Pak Putra yang ekstra sudah bekerja keras memasukkan data dan registernya. Jadi mohon bersabar bagi teman-teman yang baru masuk ya, seperti itu. Jadi alhamdulillah komunitas belajar kita ini memang baru kita aktifkan. Jadi dengan komunitas belajar ini kita berharap ke depannya tidak hanya pengurus, tapi Bapak Ibu juga bisa saling sharing praktek baik. Tujuannya komunitas belajar, Kombel ini dibangun adalah untuk berbagi praktek baik. Jadi siapapun bisa berbagi menjadi narasumber. Sedikit akan saya coba share screen mengulang kembali yang pernah kami sosialisasikan pengurus di SMK 7. Kita ulang kembali, kita ulas kembali bagi mungkin yang tidak hadir agar sedikit mengingat program kita selama 1 tahun ini. Izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah kelihatan? OTW, Bu Nelis. Sudah, Bu Nelis. Sudah. Oke, baik. Oke. Terima kasih sebentar. Baik Bapak Ibu, jadi MGMP Kuliner Alhamdulillah Desember sudah mendapatkan surat keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kita berharap perjalanan kami pengurus selama 3 tahun ke depan, kita akan coba bagi 3 termin per tahun. Jadi program kerja yang kita susun khusus untuk 1 tahun dulu dengan harapan di tahun berikutnya kita ada evaluasi dari tahun ini, ada perbaikan seperti itu. Jadi program kerja kuliner yang pertama adalah Gaspol Kuliner, Bapak Ibu. Gaspol Kuliner ini singkatan dari Gerakan Serempak Pelatihan Online Kuliner. Jadi kami memang mengagendakan setiap bulan nanti mulai Januari ini diawali dengan teman yang luar biasa, Bapak Muawal dari SMK 6 Surabaya akan sharing, berbagi tentang bagaimana kiat sukses gold medal di LKS Petisserie. Bulan Februari juga akan seperti itu. Nanti akan ada sharing dari teman kita juga yang luar biasa dari SMK 3 Malang. Di bulan Maret kita akan coba bedah tes project LKS Kukri bersama Asosiasi Chef Profesional. Di bulan April kita akan ada sharing praktek baik pembelajaran terkait kurikulum merdeka dari salah satu guru penggerak bidang kuliner. Di bulan Mei kita ada quality product kue Nusantara atau Indonesia dari Bapak Husain Sarbini, Head of Department R&D PT Padi Flour Food Technologies. Di bulan Juni kita ada entrepreneurship
Kita akan coba minta dari Universitas Ciputra yang memang bidang beliau di bidang itu. Di bulan Juli kita ada public speaking dan excellent service yang akan digawangi oleh PR Institute yang memang beliau fokus di bidang public speaking. Di bulan Agustus kita ada kembali berbagi praktek baik pembelajaran yang akan dilakukan oleh para guru penggerak. Kemudian September kita akan belajar CHSE dari narasumber PHRI Jatim. Di bulan Oktober ada food stylist dari Mr. Nuno Universitas Ciputra. Di bulan November Hospitality dan Budaya Industri dari Double Tree Hilton Surabaya. Di akhir Desember pemanfaatan PMM pengelolaan kinerja rapat mutu dari BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata. Selain dari Gaspol Kuliner, setiap bulan kita ada webinar series, teman-teman. Bapak Ibu, di bulan ada dua kali pelatihan luring. Yang pertama, pelatihan Food and Beverage Service untuk pembelajaran akan kita lakukan di bulan Juni di SMK Negeri 2 Boyolangu dengan insya Allah kapasitas peserta sekitar 70 orang. Kemudian di bulan Desember kita juga akan luring untuk pelatihan pastry untuk pembelajaran. Untuk tempat masih kami coba negosiasi, bisa nanti di SMK 2 Ponorogo, SMK 6 Surabaya, 3 Malang, SMK 2 Tuban, ataupun SMK 3 Tuban. Jadi beberapa opsi ini masih kami coba. Jadi Bapak Ibu, inilah program kami 1 tahun, di mana kenapa sih kemarin anggota aktif itu harus iuran 100 selama 1 tahun? Karena terus terang pembiayaan program. Seperti kita melakukan webinar series, kita juga ada pembiayaan untuk membeli kuota Zoom seperti itu, ya. Untuk segala hal yang berhubungan dengan kuota, kita tetap akan berbayar. Teman-teman, terima kasih partisipasinya. Saya sampaikan sekali lagi, gerakan serempak pelatihan online ini kebetulan sekali dan memang sudah kita relate-kan dengan pengelolaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jika Bapak Ibu belum tergabung menjadi anggota di PMM, silahkan gabung masuk melalui PMM. Kami selama periode Januari hingga periode Juni, kita akan keluarkan 3 sertifikat khusus untuk anggota aktif yang ikut hadir, nggih Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, walaupun sudah anggota aktif, tapi jika tidak hadir dalam webinar series, kita tidak bisa memberikan sertifikat. Oleh karena itu, mohon dipahami bahwasannya kami juga tetap harus menjaga kita bersama komunitas belajar harus menjaga kredibilitas kita sendiri. Kalau kita nggak kredibel, kalau kita nggak jujur juga kita sendiri nanti akan kena semprit dari dinas. Oleh karena itu, monggo kerjasamanya saling mengcover dengan teman, saling membantu dan mengingatkan anggota aktif untuk aktif bisa hadir di webinar ini. Nanti akan ada daftar hadir yang di-share oleh moderator dan di situ mohon mencantumkan bukti Bapak Ibu, screenshot Bapak Ibu ikut kegiatan ini dan juga screenshot atau foto Bapak Ibu sudah follow di Instagram MGMP Kuliner. Jadi Gaspol Kuliner ini tujuannya adalah untuk berbagi praktek baik. Kami pengurus menerima segala bentuk saran dan masukan dari teman-teman. Kami sangat terbuka untuk kolaborasi. Sudah saatnya kita berkolaborasi untuk kemajuan kuliner Jawa Timur. Jadi kita mulai hari ini dengan teman kita yang luar biasa, Bapak Muawal, beliau master ya di bidang patisserie yang akan sharing dengan kita semua bagaimana kiat sukses beliau. Saya izin stop share dulu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Teman-teman silahkan ada saran ataupun masukan boleh dicatkan di grup anggota aktif. Kami pengurus mewadahi dari apapun aspirasi Bapak Ibu. Kita akan ketemu secara luring semua anggota nanti di akhir bulan Desember. Karena ini adalah rapat anggota yang akan kita gelar. Semua anggota aktif yang sudah mendaftar akan kita undang untuk hadir bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Gaspol Kuliner Jawa Timur, jaya, jaya, jaya. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan ke Bu Sakti selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelis. Jargonnya Bapak Ibu, Gaspol Kuliner Jawa Timur, jaya, 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 jaya. Ini sambil jam-jamnya ngantuk gitu Bapak Ibu. Jadi kita
setengah ngantuk, ada juga yang mungkin masih bertugas di kelas, jadi Bapak Ibu banyak kegiatan hari ini. Nah, Bapak Ibu dari yang disampaikan Bu Nelis, saya mencatat beberapa poin dari kegiatan kita yang mungkin nanti berguna untuk Bapak Ibu semua. Saya garis merah bahwa kegiatan kita ini ada kegiatan yang dilaksanakan secara online, dilaksanakan selama setiap bulan sekali. Kemudian juga ada kegiatan luring yang dilaksanakan setahun 2 kali. Tadi ada pelatihan servis yang akan dilaksanakan di SMK Negeri 2 Boyolangu dan juga kegiatan pelatihan pastry patisserie yang nanti untuk tempatnya ini masih kita koordinasikan di sekolah mana. Nanti silakan Bapak Ibu yang tadi disebutkan sekolah oleh Ibu Ketua bisa apa namanya dengan bahagia menerima kami, menerima kita anggota MGMP Kuliner yang ternyata luar biasa, 300 lebih Bapak Ibu ternyata setelah didata. Nah, ini suatu kekuatan yang luar biasa dari Bapak Ibu dan kita bisa mengembangkan bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu, dari yang disampaikan Bu Nelis tadi, perlu kita garis bawahi bahwa tujuan kita untuk MGMP Kuliner ini adalah Gaspol Kuliner ini bertujuan untuk berbagi praktik baik dan juga mengembangkan potensi diri dari Bapak Ibu dengan kita mengikuti webinar, mengikuti pelatihan, maka merupakan salah satu kegiatan pengembangan diri dari Bapak Ibu dan juga menghadirkan pembelajaran yang berkualitas kepada anak-anak kita, khususnya pembelajaran yang terkait dengan kuliner. Baik Bapak Ibu, ini eh, materi yang ditunggu-tunggu yang akan disampaikan oleh Bapak Muawal. Silahkan nanti Bapak Ibu bertanya sebanyak-banyaknya. Iya toh Pak, carane kok kelas sekolah jenengan bisa sampai dapat medali emas itu dan berkali-kali apa rahasianya apa? Nanti Pak Muawal mohon berbagi nggih. Nah, sebelum beliau menyampaikan, izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau. Bapak Muawal ini lahir di Trenggalek, ternyata Trenggalek nggih Pak. Asli Bu. Lahir di Trenggalek, kemudian beliau adalah guru pastry bakery SMK 6 Surabaya. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 PKK Tata Boga IKIP Surabaya atau sekarang UNESA. Pengalaman bekerja beliau bekerja di Sheraton Hotel, kemudian juga beliau dosen C Pastry Bakery. Kemudian dia juga dosen Prisma Professional Bakery Pastry Food Product. SHS Pastry Bakery juga. Sampai dengan sekarang. Instruktur Pahlawan Ekonomi Pastry Bakery tahun 2010 sampai dengan sekarang. Beliau juga sebagai narasumber vokasi SLB se-Jawa Timur sampai dengan sekarang. Juga juri LKS Tata Boga PKLK SLB Jawa Timur sampai dengan sekarang. Dan juga sebagai dosen tamu di UNESA dan juga terakhir menjadi asesor pastry ini di LSPP 3 Industri. Luar biasa pengalamannya beliau. Jadi ini kesempatan yang luar biasa bagi Bapak Ibu untuk ngangsu kabeh kepada beliau. Nah, Bapak Muawal ini nanti 30 menit waktu untuk memaparkan materi dan nanti untuk tanya jawabnya akan lebih banyak. Sebelum itu izinkan mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk link presensi nanti akan kami share pukul 14. Bapak Ibu silahkan untuk apa namanya screenshot
bukti kehadiran di Zoom ini dan juga screenshot untuk IG MGMP Kuliner yang nanti akan diperlukan ketika panjenengan mengisi link presensi harus upload kedua file itu. Baik Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan, kita cermati apa yang akan disampaikan oleh Bapak Muawal. Kepada beliau kami silahkan. Monggo Pak Muawal. Terima kasih Bu Yayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu kuliner Gaspol Jawa Timur. Kalau masalah pengalaman sharing, Pak. ya ini kita sekedar sharing ya Bu ya. Agar sebetulnya pengalamannya kita juga sama, cuma ya mungkin nasib saja yang membedakan, itu aja mungkin ya. Yang perlu diketahui dalam pelaksanaan LKS baik di dalam kota, provinsi ataupun nasional. Jadi langkah yang awal kita yaitu karena yang bekerja itu siswa, jadi kita memilih siswa Bu ya. Jadi pilihlah siswa yang memang punya itu siswa. Kita sebagai guru kayaknya memberikan jadi Suara putus-putus. Misalkan di dalam satu rombel kelas 11 itu ada 5 kelas atau 3 sampai 4 ya misalkan, itu pilihlah, berikan kesempatan anak-anak itu untuk seleksi. Jadi itu perwakilan mana anak yang kompeten itu kita seleksi. Dari masing-masing kelas itu kita ambil berapa, kita nanti. Ada 4 siswa misalkan dari angkatan itu. Dari 4 siswa itu biasanya kalau sikan lagi, kemudian kita ambil yang terbaik. Itu di tes itu tidak hanya di dalam praktek, tetapi di dalam psikolog juga kita lakukan. Sehingga anak itu tahu bahwa, oh anak ini bisa menyelesaikan masalah jika terjadi sesuatu pada saat nanti LKS. Itu sudah kami lakukan dan memang berkali-kali di dalam pelaksanaan LKS itu ada trouble, anak-anak itu bisa menyelesaikan masalah. Sehingga juri itu akan melihat anak-anak itu tidak dari skill mereka saja, tetapi dia juga akan melihat dari anak itu bisa nggak menyelesaikan masalah jika terjadi sesuatu. Dalam arti sesuatu itu terjadinya trouble. Misalkan coklatnya tidak bisa beku, kuenya tidak bisa mengembang dan sebagainya, itu anak harus langsung seperti itu. Sehingga kita tidak mengalami kesulitan sebagai guru pembimbing itu tidak mengalami kesulitan. Itu di langkah awal kita memilih siswanya seperti itu. Sehingga pada saat pelaksanaan kita enjoy Bu ya. Kita enjoy dalam arti dalam melatih itu kita santai, anak-anak sudah cara mengatasi masalah dan sebagainya. Itu yang perlu kita persiapkan itu di siswa. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita pahami juga mengenai di dalam soal. Kita harus paham mengenai soal karena di dalam patisserie itu paling banyak modulnya ya dan waktunya pun sama. Ya, modulnya sama. Jadi yang kita pakai modulnya itu ada 7 modul untuk nasional dan 6 modul untuk di provinsi. Ya, di provinsi itu ada 6 modul ya. Tetap di dalam 6 modul itu ada miniatur, kemudian ada coklat showcase, kemudian ada pralin, ada plate dessert, kemudian ada gatu dan ada small cake di situ ya. Jadi apa sih yang namanya gatu itu? Berapa sih beratnya di dalam gatu itu?
harus paham. Sehingga pada saat kita memberikan pelatihan ke anak, anak itu tidak terlalu mengalami kesulitan. Dan pada saat praktek pun kita mengajarkan ke anak-anak mulai dari awal, preparation itu memang kita terapkan. Pada saat produk pun di dalam modul itu sudah ada ketentuan. Misalkan coklat pralin itu 10 sampai 13, 15 lah paling enggak itu. Itu kita ajarkan di situ. Jadi kalau kita paham modul, maka melatih pun kita enak. Play dessert itu juga begitu. Seperti yang kemarin pada nasional. Nasional itu ada daerah yang dari daerah Kalimantan dan dari mana. Itu play dessert saja pembimbingnya tidak tahu. Sehingga mereka bertanya, apa itu play dessert? Ya, kalau sebagai pembimbing sudah tidak tahu, apalagi siswa dengan di kuliner ya Bapak Ibu. Play dessert itu tidak ditentukan dengan berapa beratnya. Beratnya 75 sampai 100. Tapi di dalam pastry itu tidak ada. Tidak ada berat, tetapi di situ yang kita tampilkan komposisinya di situ. Kemudian ada garnish, ada saus juga. Kemudian ada ornamen yang lainnya. Di situ yang perlu kita pahami. Sebetulnya kita tidak susah di dalam membimbing anak-anak LKS itu. Kalau anak-anak kita sudah paham, anak-anak kita sudah tahu, kemudian gurunya sudah juga paham dulu, itu tidak seakan-akan kita berjalan dengan apa adanya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian langkah berikutnya, misalkan lomba itu dilaksanakan, misalkan untuk provinsi nanti bulan April, bulan Desember kita seleksi anak, Januari kita sudah start mengawal. Jadi kita anak-anak kita sudah dilatih 1 modul, 2 modul, 3 modul, 4 modul sampai 6 modul. Kita acuannya nasional 6 modul. Terus terang Ibu, Bapak, Jawa Timur itu senternya LKS nasional. Dalam arti wilayah manapun itu tidak sampai 6 modul yang dipakai. Lampung itu hanya 4 modul. DKI Jakarta itu hanya 2 modul untuk provinsi. Jadi Bandung pun hanya 3 modul. Satu-satunya provinsi yang melakukan LKS provinsi pastry 6 modul itu hanya Jawa Timur. Ya, hanya Jawa Timur yang menggunakan modul, mulai dari modul 1 fondan ya atau marsipan sampai ke coklat supis. Hanya satu-satunya Jawa Timur. Ya, sebenarnya kita bangga ya sebagai Jawa Timur yang bisa melakukan LKS provinsi 6 modul. Kemudian ditambah lagi kita satu-satunya provinsi yang memakai juri nasional, sekaligus 2 juri nasional, 1 juri lokal. Itu satu-satunya. Daerah yang lain tidak pernah memakai juri nasional karena 1 mungkin dari biaya, yang kedua mereka takut dengan juri nasional. Tahu sendiri juri nasional itu juri yang kemarin itu ada 4 juri nasional yang rata-rata dari Jakarta, yang sakleknya minta ampun, salah sedikit kita sudah kita mulai dari berat, mulai dari penggunaan bahan itu memang benar-benar kita lakukan di nasional itu sangat ketat sekali, sehingga karena saya sudah maju beberapa nasional, sehingga kami sudah antisipasi dalam arti karena memasukkan bahan itu pada saat kita setelah technical meeting. Pada hari pertama lomba, anak masuk itu tidak diperkenankan membawa alat, membawa bahan apapun masuk ke dalam ruangan. Itu. Sehingga harus benar-benar disiapkan bahan itu di hari pertama. Setelah itu, sehingga pada saat kita nanti anak-anak itu ada kekurangan trouble-nya di bahan itu, kita sudah siap. Jadi anak-anak itu tidak down duluan. Sehingga kita siapkanlah
Ya, kita siapkan, benar-benar kita siapkan sehingga anak-anak itu bekerja enjoy. Dari kita tidak dapat helper dari kita, helpernya dari sekolah yang penyelenggara, sehingga kita tidak tahu helper itu paham enggak di dalam ini. Semua 7 modul di nasional itu dikerjakan dengan anak itu sendiri. Yang dilakukan dengan 2 hari. Dulu 3 hari, sekarang menjadi 2 hari. 2 hari itu yang benar-benar anak bekerja ekstra keras. Mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore anak mengerjakan. Begitu berikutnya, hari berikutnya itu mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Itu harus selesai, harus disiplin. Di hari berikutnya, anak harus ada wawancara. Wawancara dalam arti terjadinya kecelakaan kerja itu apa saja yang mereka lakukan. Karena juri mempunyai catatan. Oh, ini enggak jadi. Kenapa kok bisa enggak jadi? Oh, ini coklatnya enggak shining. Kenapa enggak shining? Oh, coklatnya ini retak. Kenapa ini retak? Oh, mousnya di dalam play dessert-nya ini cair. Kenapa seperti itu? Itu dikupas tuntas. Anak-anak itu berhadapan dengan 4 juri. Jadi penilaiannya itu tidak hari pertama ke seri, tidak ada tes tulis, tidak ada tes, tetapi di tes wawancara di akhir lomba. Sehingga kita harus tahu, misalkan, kenapa kok tidak pakai coklat Covencure pada saat lomba? Itu ditanyakan, betul-betul ditanyakan. Sehingga kita sebagai pembimbing itu harus tahu, kenapa ya kita harus selalu juri itu menggunakan Covencure, harus cara kompon, itu bedanya apa? Kita harus tahu, gitu loh. Sehingga anak itu menjawab pada saat ditanya juri, kenapa harus pakai Covencure? Oh, Covencure-nya itu tingkat pencairannya sulit, tingkat pengolahannya sulit, temperatur suhunya juga harus tepat seperti itu. Kalau coklat pralin itu kan tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas untuk mendapatkan yang shining. Itu temperaturnya berapa? Itu dikupas tuntas di situ. Sehingga kita mengarahkan ke anak itu harus benar-benar tepat. Lah, kapan itu semuanya dilakukan? Dilakukan pada saat kita pelatihan dan pembimbingan di sekolah. Seperti itu. Tidak ada kita yang selama ini saya dengar ada gosip ini ke juri dan sebagainya. Kita tidak ada pernah seperti itu. Kalau menyekolahkan siswa, kita menyekolahkan anak-anak itu dunia industri. Kita mempunyai partner di dalam industri itu, yang di industri itu memang benar-benar orang yang paham di dalam pastry, sehingga anak itu disekolahkan di industri, diserahkan di industri, dari industri itu ilmunya kita olah lagi di sini, dan kita guru pun mendampingi anak di industri itu. Bukan kita lepas begitu saja, tetapi kita mendampingi anak di industri. Sehingga pada saat ada trouble, yang namanya anak kan ada lupanya, itu kita mengingatkan, kemarin di industri seperti ini, kita lakukan seperti ini. Itu sehingga pada saat pelatihan di sekolah, apa yang di dalam industri itu kita pakai. Kemudian nanti kalau setelah muncul soal, barulah kita merubah. Merubahnya di mana? Hasil dari industri itu boleh kita rubah. Disesuaikan dengan modul, disesuaikan dengan soal. Itu yang kita lakukan selama ini seperti itu, sehingga anak-anak itu ya sekarang kita serahkan ke industri. Ya, industri yang akan menggodok anak-anak kita. Ya. Monggo yang kalau mau pakai industri dari sekolah-sekolah Bapak Ibu, silakan dari budgetnya berapa, nanti akan industri itu yang akan melatih semuanya. Ya, banyak industri-industri yang baik di Malang, di Surabaya ataupun di daerah-daerah yang lain yang anak-anak pastry di industri itu sekarang lebih jago. Kita sebagai guru hanya dituntut dan dituntutkan kan hanya itu saja perkembangan yang ada itu di industri, sehingga kita berlatihnya di industri. Terus terang saya masih belajar banyak dari teman-teman kita yang ada di industri, perkembangannya di industri seperti apa, latihannya itu nanti seperti apa. Itu yang selama ini saya lakukan, sehingga ilmu yang ada di industri itu saya terapkan di sekolah. Dan di sekolah itu saya terapkan ke anak-anak peserta LKS, terutama anak yang di patisserie itu. Tuh. Kemudian jangan lupa anak yang dipilih itu anak yang kuat, ya, dalam arti anak itu
bisa menangani segala beban yang kita latih. Karena kita melatih itu tidak hanya 1 jam, 2 jam, tetapi sehari penuh. Bahkan kalau kita melatih anak itu menjelang lomba, itu pun sampai jam 10 malam, 9 malam, anak-anak saya latih di sekolah. Ya. Di sekolah kita latih. Yang berikutnya yaitu mengenai peralatan, Bapak Ibu. Ya, mungkin dari sekolah kita berbeda. Peralatan itu yang paling utama juga yang membantu anak-anak itu bisa mengerjakan. Jadi alat-alat pastry itu alat-alat yang mahal, kompresor mahal, sugar lamp mahal, kemudian coklat untuk mencairkan coklat itu juga mahal. Belum nanti yang tool yang kecil-kecil, silikon, silpat, semuanya itu mahal. Ya, itu semuanya mahal. Jadi setidaknya alat kita itu disesuaikan sama atau tidak sama dengan industri. Misalkan silikon, kalau kita beli yang asli itu sekitar 500.000, kita beli yang tembakan yang dari Cina itu sekitar 150. Yang penting anak itu bisa membuat. Yang penting anak itu bisa apa yang kita idekan kita buat itu kita sampaikan ke anak-anak. Selain itu juga teknik, Bapak Ibu. Teknik itu yang utama ya mungkin ya. Dalam arti teknik mengolah coklat itu bagaimana, berapa temperaturnya, kompon itu berapa, kemudian untuk convencure itu berapa, di situ tekniknya. Kemudian sekarang ada teknik pewarnaan yang coklat itu menggunakan manual, menggunakan mesin spray, menggunakan apapun, itu teknik juga. Jadi kalau gurunya tidak paham, bagaimana kita harus mengaplikasikan ke siswanya? Ya, jadi gurunya harus paham. Oh, teknik semprot itu seperti ini, nak. Komposisinya seperti ini. Kita menggunakan bahan seperti ini. Pewarnaan juga begitu. Warna itu kan ada base oil, kemudian ada yang oil, kemudian ada yang pewarna yang campuran dengan air. Jadi kita harus membedakan. Kalau coklat tentunya kita pakai yang base oil, yang dia mengandung minyak karena dia bisa mengeluarkan warna yang bagus. Untuk coklat pralin mereka bisa menempel pada coklatnya. Tapi kalau kita menggunakan pewarna itu jenis pewarna yang mengandung air, tidak bisa dicetakkan karena coklat jika kena air dia tidak bisa menyatu. Karena lemak coklat itu lemak yang paling sulit kita pecahkan. Apalagi coklat putih itu, sehingga harus tahu. Kemudian ada lagi yang bahan utamanya yaitu istilahnya kita menggunakan yang bagi Bapak Ibu mungkin tidak asing lagi yang namanya cocoa butter itu butter yang terbuat dari coklat, maize-nya coklat itu, sehingga itu bisa kita pakai. Ya, kita pakai untuk jenis perwarnaan, jenis untuk semprot yang kita seperti blue drew dan sebagainya. Itu yang kita pakai seperti itu. Jadi itulah kenapa di pastry itu kok mahal untuk ikut di LKS, karena memang dari segi kualitas bahan memang sangat mahal Bu Sakti, Bu Yayu ya. Itu memang benar-benar mahal. Bu Yayu juga pernah mengalami yang nasional pastry dengan bertanding saya yang nomor 2, Bu Sakti nomor 1. Kemudian dengan Ponorogo juga Bu Iva, Bu Ida itu juga seperti itu. Jadi ayo jangan hanya SMK 6 aja dong yang maju, yang bisa merasakan ke nasional itu berapa beratnya seperti itu. Kita tidak tidur. Pembimbing itu ekstra sangat ekstra untuk membimbing anak-anak sampai kita jam 10 malam masih di sekolah, 11 malam masih kita sempat di sekolah, baru nanti kita pulang karena untuk persiapan seperti itu. Sehingga kita Jawa Timur jangan sampai kita lengah ya. Jangan sampai emas kita yang sudah bertahun yang dari Jawa Timur, karena pesaingnya kita itu memang sangat berat, terutama Jambi, Jakarta,
itu yang mereka mempunyai alumni dari LKS nasional skill yang mereka ambil lagi untuk sebagai motivator dengan adik-adik kelasnya sebagai yang mereka pakai untuk pelatih di masing-masing provinsi itu, terutama Jambi, Bandung, dan DKI Jakarta. Ini peserta LKS yang semuanya dari peserta LKS nasional, yang juara nasional dan juara wood skill yang mereka tentunya mereka sudah paham, sehingga kalau dengan Jawa Timur nanti pasti dia, waduh Jawa Timur lagi, siapa yang mewakili gitu ya. Jadi Jawa Timur memang belum mempunyai pelatih yang dari peserta LKS sendiri ya, yang mau untuk melatih adik-adiknya karena mereka sibuk bekerja. Ya walaupun kadang-kadang saya menghubungi dengan anak-anak yang juara LKS baik provinsi ataupun nasional, saya minta tolong untuk melatih adik-adiknya. Kemudian dari situ kita kembangkan, kita latihkan ke anak-anak, kemudian ide-ide mereka kita tampung, ide-ide dari mantan-mantan murid kita itu kita tampung semuanya. Tuh ya. Jadi yang paling utama seperti itu, dan jangan pilih siswa ya untuk menjadikan peserta LKS. Jadi hindarkan yang istilah like dislike ya Bu ya, Bapak, karena itu nanti akan berdampak pada kita sendiri. Karena ini anakku lebih bagus daripada anakmu, dalam arti mengajarnya itu. Jangan sampai seperti itu, sehingga nanti ini satu misi satu sekolah. Jadi ya sudah, apapun yang kita ambil itu hasil seleksi yang mereka yang kita seleksinya itu kita sesuaikan dengan modul yang ada di provinsi. Mungkin hanya 3 modul yang pakai, mungkin small cake, kemudian play dessert, sama figurin. Itu aja yang kita pakai untuk seleksi dengan anak-anak kita, karena di situ akan kelihatan seninya. Kita akan seninya. Dan pada saat kita seleksi, kita harus menunggu itu mulai dari anak prepare sampai nanti anak selesai. Jangan ditinggal kemana-mana, nanti tidak tahu anak itu memotong aja enggak tahu caranya, dalam arti begini, oh anak ini kok potongannya kok bagus, bener enggak anak ini yang memotong, karena teknik memotong itu juga akan ada penilaian di dalam nanti untuk ke yang di nasional itu. Kebetulan di nasional tidak begitu berat, di small cake tidak seberat yang ada di provinsi ya. Di small cake-nya yang di itu kita pakai supis dan seberat ada apa-apa yang di provinsi. Kalau di provinsi putus Pak Muawan. Supis. Iya Bu. Saya kira lancar Bu. Wifi saya lancar. Ya, sekarang sudah. Ya, sudah. Oke. Wifi-nya lancar sih. Jadi kalau untuk yang di Jawa Timur kita masih pakai petifu Bu. Jadi kadang-kadang apa sih petifu itu kita kan tidak paham. Gurunya kalau guru-guru yang lama-lama itu masih paham. Kalau yang anak-anak yang muda sekarang itu masih browsing dulu petifu itu yang seperti apa. Ya, kadang-kadang Mbak Google itu menyesatkan. Jadi jangan percaya dengan Mbak Google kalau macamnya petifu itu seperti ini. Pakailah literatur yang ada. Ya, pakailah literatur yang kita pakai di dalam hotel, yang industri yang sering kita pakai. Jadi seperti itu, sehingga kita kesulitan seperti itu. Kemudian di figurin juga begitu. Di figurin itu penggunaannya kan kalau tidak fondan juga kita marsipan. Kadang-kadang ini yang juga rancu, ya. Kadang kita juga marsipan dan gampis itu juga membedakan di situ, ya. Rancu kadang-kadang. Apa sih yang dikatakan gampis? Apa marsipan ada fondan? Itu ya. Jadi itu harus kita pahami dulu. Kalau apa? Kalau fondan itu sudah ada yang jadi, ya.
kita pakai fondan aja. Kalau marsipan sekarang yang jadi sudah tidak ada, kita harus membuat. Kalau membuat tidak sesuai dengan tekstur, kita tidak dengan komposisi juga tidak jadi. Karena itu yang kita pakai dengan yang namanya almond. Itu yang ceritanya. Jadi almond paste itu. Jadi tidak usah rancu, tidak usah bingung kalau di situ ada miniatur yang dari marsipan atau gampes. Ya gampes itu diantaranya itu juga fondan itu yang kita pakai. Kemudian di coklat pralin itu juga di situ juga ada modul, ada pralin, ada bonbon, ada petit foux. Nah, ini yang juga kita rancu di situ. Apa bedanya pralin dengan bonbon? Nah, kita harus paham, oh pralin itu coklat. Nah, apa bedanya bonbon? Bonbon itu juga coklat. Cuma cara isinya itu yang membedakan. Jadi yang di coklat pralin itu, di modul 2 ada coklat pralin, bonbon, dan petit foux. Petit foux itu masuknya ke small cake, bukan masuk ke dalam pralin. Jadi jangan di provinsi sudah bingung, nanti kalau nasional tambah lebih sulit. Kemudian itu juga ada gatu, torten, dan entermate. Ini whole cake biasanya. Beratnya sekitar maksimal 1.200 dengan bentuk temanya dan bentuknya bebas. Bisa bulat, bisa kotak, ya, bisa oval, itu ada. Ada temanya. Tema nanti akan kita sesuaikan dengan temanya menggunakan Paris, ya. Paris on the Week. Kemudian yang nasional kemarin digital teknologi. Jadi yang ada teknologi digitalnya itu yang lebih sulit. Jadi saya sampai memikir apa ya yang kita pakai sampai segitu. Oh, digital itu kan masih digital teknologi yang kita pakai. Teknologinya itu mungkin ada Facebook, kemudian ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada dan sebagainya. Itu yang kita pakai di situ. Jadi harus tahu dari tema itu. Itu pun tidak hanya 1 tapi sampai 6 modul, 7 modul itu harus gatu, intermediate. Kalau dikatakan gatu itu yang apa? Torten itu yang seperti apa? Kalau intermediate itu seperti apa? Di intermediate itu lapisannya itu lebih banyak menggunakan mousse, ya. Dan nanti diselesaikan dengan glaze atau dengan yang lainnya itu di torter itu memang di layer, ya, di layer cake yang di layer. Tetapi kalau kita mengacu gatu torten itu sendiri LKS jelek penampilannya sehingga kurang bagus. Untuk mendapatkan bagus boleh kita cover, ya, dengan menggunakan glaze itu boleh, atau dengan yang kita disemprot itu tidak masalah sebetulnya. Dan itu dikerjakan biasa. Halo Pak. Di marsipan nantinya itu di hari pertama. Di hari keduanya itu sopes, kemudian ada small ini dessert, dan ada 3 biasanya ada di pralin itu atau di gatu, tergantung nanti dari soal. Small cake itu biasanya 2 macam, 1 pilihan bebas, 1 sudah ditentukan yang biasanya adonan dari supes. Supes itu bisa dibentuk eclair atau yang lainnya, disesuaikan dengan temanya. Kalau mau pakai tema yang kemarin saya temanya itu karena Paris, saya pakai eclair yang atasnya saya kasih dengan kain perca. Kain percanya itu kita pakai coklat yang kita buat seperti kain-kain yang sudah kita tidak pakai. Kenapa kok pakai seperti itu? Apakah di Paris pakai itu? Di Paris itu kan menggunakan kain perca yang dipakai untuk baju-baju
baju-baju Paris itu kan juga ada menggunakan kain perca, itu kita aplikasikan di situ. Kemudian di plate dessertnya juga kita pakai yang disesuaikan. Kalau kemarin saya pakai yang plate dessertnya itu kita pakai apel yang di situ yang kita dekorasi dengan menggunakan yang ada dekorasinya di piringnya. Jadi kalau di patisserie itu boleh pakai plate-nya itu didekor. Dalam arti kita hiasan ya, plating ya. Kita platingnya itu hanya plating menggunakan saus, tetapi bisa menggunakan yang lainnya. Kita bisa untuk melukisnya juga gitu. Kemudian di coklat sopes juga seperti itu. Coklat sopes kalau di provinsi boleh kita menggunakan jenis coklatnya kompon, tapi kalau campuran antara kompon dan poventure itu di situ ya. Bapak Ibu untuk kisi-kisinya seperti itu. Dari kisi-kisi ini perlu kita pahami cuman lombanya itu seperti apa, teknisnya itu juga seperti apa, karena di situ setiap item pun akan ditimbang ya, akan ditimbang. Kemudian bahan pun kalau masih ada sisa bahan itu juga akan ada penilaian juga di situ. Itu sehingga jangan sampai pada saat nanti kita lomba banyak bahan yang dibuang ya, itu terjadinya pengurangan dinilai. Itu saya kira Bu Sakti yang perlu kita sampaikan di dalam webinar kali ini. Monggo kami persilahkan untuk bertanya kalau ada yang bertanya. Nggih. Terima kasih Pak Muawal. Kita berikan aplaus dulu pada Pak Muawal, teman-teman. Neng hotel mana ya? Ya, terima kasih Bapak Muawal. Ada 10 poin ini yang bisa saya tarik garis merah dari apa yang dipaparkan. Ini teman-teman minta ringkasannya nih Pak Muawal. Materinya luar biasa. Ini di chat banyak teman-teman yang minta. Ada 10 poin yang bisa saya garis bawahi dari yang dipaparkan Bapak Muawal. Yang pertama, untuk LKS yang benar-benar dipersiapkan adalah persiapan di siswa. Jadi Bapak Ibu melakukan seleksi, ada berapa kelas dipilih, diseleksi. Nah, ini seleksinya harus benar-benar fair. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu pembimbing harus memahami soal. Jangan sampai multi tafsir atau malah salah mempersepsikan. Kemudian yang ketiga, start pelatihan, jadi tidak mendekati lomba baru dilatih siswanya, tapi Bapak Ibu kurang lebih 3 bulan sebelum LKS, Januari tadi disampaikan, April mulai, Januari sudah mulai latihan. Kemudian yang keempat, ini tes wawancara yang di akhir lomba benar-benar ditanyakan kepada anak-anak. Jadi anak-anak juga dilatihkan problem solving di sana. Kemudian yang kelima, ini kalau Bapak Ibu berkenan dan juga dana mendukung, silahkan dilatihkan di industri yang menjalin kerjasama dengan sekolah Bapak Ibu, dibimbingkan di sana. Kemudian yang keenam, dipilih anak yang benar-benar kuat. Ini kuat mental dan kuat jasmaninya, gitu Bapak Ibu. Yang ketujuh, menguasai teknik. Jadi teknik untuk pembuatan pralinnya, kemudian untuk pewarnaan itu benar-benar dikuasai. Kemudian pemilihan bahannya betul-betul dipilih bahan yang berkualitas. Yang kesembilan, pelatihannya berkesinambungan, jadi bisa mendatangkan alumni dari lomba-lomba itu untuk melatih adik-adiknya. Dan yang ke-10, menggunakan literasi atau literaturnya harus benar. Itu 10 kunci tadi yang saya garis bawahi. Bapak Ibu, ini kita kita buka pertanyaan sebanyak-banyaknya dari Bapak Ibu. Nanti kita bagi menjadi 3 termin di Bapak Ibu. Ada yang dari raise hand. Bapak Ibu silahkan bertanya di kolom Q&A yang ada di room ini. Dan juga saya mengingatkan presensi sudah kami share. Silahkan Bapak Ibu
Jangan lupa untuk screenshot bukti kehadiran dan juga bukti mengikuti follow IG MGMP Kuliner. Kemudian juga Bapak Ibu jangan lupa untuk mumpung ini ketemu beliau, silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Baik Bapak Ibu, termin pertama kami buka 2 pertanyaan melalui raise hand. Silahkan Pak Tommy mungkin bisa membantu saya untuk melihat teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan Bapak Ibu. Monggo. Ini ada Bu Kristina. Nggih. Silahkan satu dulu Bu Kristina. Nggih, ini nanti langsung dijawab oleh Pak Muamal. Oke, Bu Kristina silahkan. terima kasih Bu. Suara saya terdengar, Mbak? Terdengar Jelas, Ibu? jelas Ibu, jelas. Baik, terima kasih. Sejauh ini penjelasan dari Bapak Muawal Mohon tadi, disebutkan asal sekolah Ibu. saya dari SMK Negeri 2 Bondowoso. Nah, sejauh ini penjelasan dari Bapak Muawal tadi sangat baik dan jelas, tetapi apakah boleh share materi buat kita supaya kita lebih bisa maksudnya lebih bisa dengan membaca, mengingat apa yang dikatakan oleh Bapak Muawal. Karena beliau sangat bagus sekali rekodnya ya, buat kita sangat inspiratif, kemudian menjadi penyemangat kita sebagai guru boga. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Kristina atas pertanyaannya. Monggo Pak Muawal langsung di. Terima kasih Bu Kris, teman skilling saya itu. Untuk materi-materi yang kisi-kisi soal untuk LKS nasional dan provinsi nanti akan saya kirimkan Bu Sekti. Kebetulan saya masih ada filenya ya, biar teman-teman membaca. Memang apa? Ya, pertanyaannya bisa dikirim kita di ya. awal. Ya. Baik, terima kasih. Di grup MGP biar kita bisa indahnya membimbing di dalam pastry itu indah, jangan dibuat takut dulu Bu. Bener, semuanya orang-orang itu meski peserta LKS provinsi siapa ya, pembimbingnya siapa, kalau sudah dengar kata saya kok ya wis minder duluan gitu loh ya. Jangan, semuanya kita memang sama-sama belajar, sama-sama kita. Monggo, jangan takut duluan. Ya, karena ya Pak Muawal lanjut. Itu jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi ilmu lah di sini. Karena kita untuk kita memang satu tujuan kita untuk Provinsi Jawa Timur tetap menjadi juara umum di LKS 2024 nanti di Lampung insya Allah. Kemudian nanti tetap kita mempertahankan emas kita, patisserie tetap kita pertahankan, siapapun nanti sekolah Jawa Timur yang maju ke nasional. Itu monggo. Nanti kalau sudah ternyata SMK ini maju ke nasional, monggo kalau mau sharing lagi WA dengan saya, dengan minta tolong dalam arti soalnya ini seperti apa, mungkin saya akan memberikan bantuan kepada teman-teman kita ya, karena demi Jawa Timur. Terima kasih. Monggo Bu Sekti. Pak Muawal siap loh teman-teman untuk mendampingi, membantu. Kalau ada soal yang belum dipahami, Bapak Ibu bisa sharing kepada saya. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu, silakan raise hand dulu. Silakan saya buka termin dari raise hand dulu, silakan. Baik, ada. Saya bacakan pertanyaan dari Q&A dulu nih Pak.
izin bertanya Bapak Muawal, ini Nggih, monggo. dari Adia Azahra. Izin bertanya, apakah produk seperti Gato dan Torbe kriteria penilaiannya sesuai pakem, apa sesuai pengembangan produk zaman sekarang? Monggo Pak. Sebentar, saya buka resepnya dulu. Bukan resep ya. Untuk kisi-kisinya, di dalam kisi-kisi untuk yang Gato Torten itu ya. Di dalam Gato Torten itu kalau dari penilaian, dari segi penilaian itu satu, itu harus dari berat terutama. Beratnya antara 1000 sampai 1200. Kemudian diameter, ya Bu, diameternya 18 sampai 20 cm. Itu di dalam kisi-kisinya seperti itu. Untuk penampilan kek Gato Torten itu disesuaikan dengan tema. Seperti saya kemarin, tema saya waktu provinsi itu kan Paris on the Week. Itu saya menampilkan sepatu gitu loh. Jadi di situ ada tampilkan sepatu kaca Gorilla seperti itu yang saya taruh di atasnya pilo seperti bantal. Di bantal itu ada rantai emasnya di situ sehingga oh ini beratnya sama nggak dengan yang di kisi-kisi, itu harus sama. Jadi penilainya sesuai dengan kisi-kisi, satu di berat, dua diameter, ya. Yang ketiga itu dari inovasinya, inovasi dari masing-masing sekolah itu tidak ada setidak sesuai dengan pakem tidak masalah, ya tidak sesuai dengan pakem. Disesuaikan dengan perkembangan zaman memang iya, karena kan harus diglis. Kalau zaman dulu kan tidak ada glis, hanya ditutup dengan buttercream, ya. Pernah saya LKS nasional waktu di Jakarta. Saya sudah mengikuti, kemudian ada salah satu peserta yang dari luar pulau itu menggunakan yang namanya Gato Tortennya itu menggunakan topping dengan buttercream pada tahun 2014 kalau nggak salah, 2014 di SMK 57 Jakarta. Ada ya guru Jakarta yang guru senior waktu itu. Dia celutuk gini, hari gini Gato ditutup dengan buttercream. Recording Saya stopped. seperti ditampar. Ya, saya seperti ditampar ada kata-kata seperti itu. Jadi kita yang dari Jawa Timur, ya kebetulan saya tidak dengan cover dengan buttercream. Maksudnya bagus sih dia memberikan masukan pada daerah itu bahwa buttercream itu sudah tidak layak lagi ditampilkan di Gato gitu loh, maksudnya seperti itu. Ternyata setelah selesai acara saya lihat di antara peserta-peserta itu memang sudah menggunakan coklat ganas, menggunakan krim yang tidak mudah leleh, dan memang dari daerah yang dari Aceh dari itu masih menggunakan buttercream, sehingga ada kata yang guru yang sudah tua yang emak-emak waktu itu memang celetuk seperti itu. Jadi rasanya sakit banget. Kan nggak perlu diungkapkan seperti itu di dalam forum dengan guru-guru pembimbing yang lainnya itu. Sehingga saya dengan teman-teman yang lainnya itu melihat sekolah mana sih yang pakai buttercream gitu loh Bu. Jadi itu pengalaman yang berarti banget nasional. Berarti banget dengan kata-kata seperti itu. Itu Bu. Jadi tolong nanti perkembangan zaman sudah banyak. Glazing, aneka glazing sudah aneka macam. Memang ada aturan yang dari yang tidak boleh menggunakan edible yang dalam bentuk yang powder. Yang emas itu memang sudah tidak diperkenankan lagi sekarang. Tolong hati-hati dalam pemakaian bahan yang seharusnya tidak boleh dipakai itu. Karena juri itu kalau sudah tidak pakai, anak itu tidak akan dilihat. Ya, itu ya Bu Sakti. Jadi tetap perkembangan zaman tetap bukan pakem yang dipakai. Terima kasih Pak Muawang. Ini luar biasa yang jawaban dari panjenengan, pengalaman dari panjenengan yang di-share ke Bapak Ibu. Monggo
Bapak Ibu silahkan bertanya. Yang saya garis bawahi dari pertanyaan tadi bahwa untuk Gato Toten yang dipertimbangkan adalah berat, kemudian diameter, dan juga tadi ada edible powdernya sudah tidak boleh, nggih, Pak. Itu yang Nggih, mungkin nggih. bisa saya garis bawahi. Nggih, monggo. Berikutnya ada Bu Sri Wulandari. Monggo Bu Wulan, silahkan. Monggo Bu Bu Wulan. Wulan, Terima unmute dulu. kasih Pak Muawal. Ya, Nggih, siang. terima kasih informasi serupa Pak. Pasti apa namanya? Saya nggak tidur Kak. Bahasanya kesuksesan seorang itu bisa 3T Pak. Tadi yang tidak dalam perhatian guru Recording in dalam memberikan progress. materi, kemudian campur tangan dengan industri, dengan guru-guru yang lain untuk berkolaborasi. Dan yang terakhir tadi garis tangan, mungkin sudah ini ya garis tangannya Gusti Allah sehingga SMK Negeri 6 menjadi juara di tingkat nasional. Nah, yang saya tanyakan ya Pak Muawal, bagaimana menyiapkan mental anak-anak karena berkompetisi ya Pak. Jadi paling tidak skillnya iya tapi mentalnya itu bagaimana Pak? Ada campur tangan guru lain yang apa ini namanya anak-anak biar siap mental karena kan mungkin ada presentasi juga ya Pak ya untuk ditanya begini begitu gitu. Jadi terima kasih gitu Pak Muawal. Nggih. Nggih, monggo Pak Muawal. Sejauh nggih, sejauh ini kita itu melihat anak itu mulai kelas 1. Jadi kelas 10 itu sudah kelihatan anak itu. Jadi anak yang mempunyai talenta di pastry, talenta di kukri itu sudah dari kelas 1 sudah kelihatan. Jadi dari kelas 1 kalau sudah kelihatan kita pupuk di situ. Oh, anak ini kelas kuliah ya. Anak ini loh bagus platingnya. Anak ini loh datanya juga bagus anaknya. Ini itu kita pupuk Bu dari situ. Oh, kelas lain juga ada. Oh, anak ini juga bagus. Itu kelas 1. Begitu kelas 1 kita pupuk, kita arahkan, kita praktek, kemudian dan sebagainya. Kemudian kita dekati. Ya nak, kamu kok bisa seperti ini dari mana? Ya Pak, itu masih akan bercerita anak itu. Bercerita bahwa pengen menjadi peserta LKS. Kan sebelum masuk kan mereka sudah lihat ya, sudah lihat background SMK-nya itu yang mau di sekolah di situ itu juara ini. Oh, mereka pasti aku pengen jadi peserta LKS. Itu rata-rata anak-anak seperti itu. Sehingga anak sudah mempunyai bakat minat di situ itu kita sudah mulai memupuk di kelas 1. Ditambah lagi dengan adanya bantuan orang tua, dukungan orang tua. Jadi yang utama itu dukungan orang tua juga ada. Ya alhamdulillah selama saya membimbing dari pastry berapa kali ya saya sama lupa saya itu rata-rata anak ini didukung oleh orang tua. Orang tuanya mendukung sekali. Mendukung dalam arti dari materinya walaupun tidak ada diada-ada. Barulah kita pupuk di situ. Kemudian kita dekati. Kamu seperti ini niatnya itulah mulai kita. Nah, kalau kita Putus, Pak. rajin, Putus. jangan bolos seperti itu. Jadi seperti itu. Sehingga itu anak naik kelas 10 itu sudah kelihatan Bu anak-anak itu. Sudah kelihatan, oh ternyata anak ini memang seninya di pastry. Nah, di dalam pastry 11 itu kan kalau di tempat saya itu kan ada produk kue Indonesia. Disinilah kita sudah mulai mencari anak. Di dari awal. Di kue Indonesia juga di situ. Dilihat dari cara platingnya anak itu sudah tahu.
anak itu membawa bahan tambahan yang tidak ada di sekolah, membawa sendiri. Oh, anak ini loh nih. Dan dari situlah kita seleksi anak ini seperti itu. Kita kuatkan di situ. Kita berikan harapan, tapi bukan harapan palsu, harapan yang sesungguhnya si ikut ya nak, seperti itu. Jadi setelah seleksi lolos, nah itulah kita kuatkan di dalam latihan itu kita kuatkan. Jadi latihannya ya gitu, mulai dari jam 7 sampai nanti bahkan jam 5, jam 6 tetap kita beri latihan. Kalau di awal dia sudah mengeluh, kita sudah tidak pakai lagi. Karena akan menjadi beban di tempat kita, beban di guru pembimbing terutama. Kalau sudah lembek-lembek, males, sakit, capek, wah wis nggak usah dipakai Bu. Sudah ganti peserta yang lain. Itu sistemnya saya seperti itu. Sehingga anak memang harus kuat mental di situ. Karena memang sudah anak-anak sudah niat benar-benar untuk menjadi sang juara, niat-niat untuk menjadi peserta lomba. Itu Bu Wulan mungkin? Ye, cukupkah? Bagaimana Bulan? Unmute dulu Bu. Mic-nya belum di unmute. Iya, terima kasih atas jelasannya. Terima kasih Bu Wulan dan Pak Muawal. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Iva, SMKN 3 Malang. Monggo Bu Iva, silakan Bu Iva. Baik, terima kasih Bu Yayu. On kamera bisakah Bu Iva? Bentar. Aduh, saya nggak pakai bedak ini, malu. Oh. Maaf. Lupa Muawal, katanya boleh tanya apa aja kan ya? Boleh Bu, boleh. Selama Bapak Muawal berkenan dan menjawab. Iya, boleh tahu nggak untuk apa namanya anggaran ya? Ketika mungkin seleksi kota kalau ada, kalau provinsi berapa, sampai nasional itu berapa? Karena selama ini kan kalau di kami itu mengajukan ke kepala sekolah selalu yang dilihat anggarannya dulu. Apalagi kalau sampai tidak menang gitu kan. Nah itu supaya kami bisa menyampaikan, oh SMK 6 itu bisa sampai nasional itu menghabiskan sekian, mungkin seperti itu. Itu aja Bu Yayu, terima kasih Pak Muawal juga. Terima kasih Bu Iva, pertanyaan yang luar biasa dan ini merupakan banyak momok ya Pak Muawal. Dananya berapa? Silakan Pak Muawal. Kalau dana Ibu, waduh berapa ya Bu ya? Karena terus terang ya dana itu banyak sekali. Kalau nasional itu untuk pelatihan, mulai dari pelatihan sampai berangkat itu sekitar habislah 45. Ya Bu, 45 Bu. Wow. Untuk yang nasional karena alatnya terutama. Kemudian begitu tahu soal itu harus sesuai dengan apa tema itu, karena kita harus mencari alat, harus mencari cetakan yang disesuaikan itu ya sekitar 45-an lah dari untuk nasional. Kalau untuk provinsi 20-25 lah Bu, mulai dari latihan sampai berangkat itu ya segitu anggarannya, sekitar segitu ya. Bisa lebih bisa kurang lah seperti itu. Itu belum anggaran yang untuk konsumsinya anak-anak, pembimbingnya, vitaminnya anak-anak dan sebagainya itu luar biasa. Nasional itu sampai belum nanti kita serahkan ke industri. Di industri itu memang ya banyak juga sih. Tapi kita kalau untuk industri itu urusan dari pihak sekolah, kita tidak menginginkan karena kan kita kerjasama karena kita mempunyai kelas industri. Di kelas industri itu bekerja sama dengan industri ya kita serahkan di industri, tapi tidak begitu banyak dengan industri sih Bu. Kalau untuk yang dari latihan nasional itu sekitar 45-an lah. Seperti itu. Oke, Bu Iva. Siap Bu Iva dengan 45 yang nasional dan 25 untuk yang di provinsi. Amin. Kalau yang menentukan sekolah kan saya juga nggak bisa komen ini.
Nggih, Terima nggih, kasih Pak seperti Muawan. itu. Nggih, Nggih, luar sami-sami. biasa. Bu Iva bagaimana? Nggih. Ya, Dengan 25 gambarannya dan sih kurang 45, Bu. lebih. Ternyata kan bisa jadi hampir 100 itu. Hampir ya. Maksudnya Ya, 45 hampir. itu kan masih di dalam ya, belum yang konsumsi Iya, belum itu industri ya. gitu. Sam, iya, industri. 100 lah Bu Iva, 100 lebih. Iya, Iya, 100 nah lah. itu yang membuat saya keder Ah, daripada ketemu ah. Pak Muawan. Jadi Ya doanya enggak, anu, Bu. saya malah takut dengan Bu Iva kan mentor saya. Aduh, kenapa Pak kok takut sama saya? Soalnya Bu Iva kan mentor saya waktu di skilling, reskilling. Oh iya, Udah lewat Pak Muawal. Nggih, baik. nggih, Yang bisa nggih. kita simpulkan memang dana luar biasa karena tadi disampaikan Ya, bahannya juga mahal, alatnya juga mahal. Ya, kalau kita berdoa cukup juara 2 ya Pak, enggak ke nasional. iya, gitu. Lah Sugerlem aja sudah kalau kita beli itu sekarang sudah 15, Bu. Nah, itu 15 windy. juta. Iya. Baik, Belum yang kompresornya. iya. Nggih, Alatnya memang luar nggih. biasa. Nggih, baik Bapak Awal. Ya, pastry Ada mahal. Bapak Ibu yang lain monggo. Nggih. Satu pertanyaan lagi, silahkan. Ini Q&A, coba saya baca Pak Muawal. Pertanyaan dari, Nggih. oh iya, ini terima kasih jawabannya dari Bu Adia tadi. Untuk, bolehkah minta catatan kecil tentang bahan atau ornamen atau garnish atau edible yang tidak diperkenalkan tampil? Terima kasih. Ini Bu Desti dari SMK 2 Boyolangu, Pak. Nggih, nanti saya japri Bu Desti. Nggih. Bolehkah bisa di sini Pak Muawal mungkin ada Boleh, beberapa boleh. edible ya. Sekarang yang tidak diperkenankan itu hanya karena gini Bu, kalau di kulineri kita tidak boleh menggunakan edible flower kan, tidak boleh. Ya. Di pastry justru diperbolehkan pakai edible itu. Itu diperbolehkan pakai edible flower, asal edible flower yang sungguhnya, bukan edible flower yang kemarin saya sampai sempat ada yang peserta yang menggunakan sirih Cina. Ternyata yang sirih Cina itu sampai saya penasaran apa sih sirih Cina itu gitu loh. Ternyata tumbuhan yang ada di pinggir-pinggir apa tanaman-tanaman itu yang dipakai itu sebetulnya bukan edible flower itu ya. Itu tidak diperkenankan karena mereka mengandung getah, yang mengandung getah. Kemudian yang ini Bu, yang glitter, yang ada warna perak, warna emas itu yang yang tidak diperkenankan di dalam untuk edible-nya. Itu tidak diperkenankan yang edible seperti itu. Pokoknya bukan yang food grade ya, yang tidak dipakai itu tidak diperkenankan. Tuh. Okay. Hanya dua itu aja. Kalau masih edible flower masih diperkenankan yang memang benar-benar edible, bukan mencomot yang sirih Cina ditempelkan di plate dessert atau di yang lainnya itu tidak diperkenankan. Kemarin seperti itu. Baik. Terima Nggih. kasih Pak Muawal. Itu tadi Bapak Ibu Nggih. edible yang boleh dan tidak diperbolehkan. Ini tidak terasa kita sudah sampai di hampir setengah 3 nggih Bapak Ibu. Mungkin ada satu lagi, kalau masih ada monggo. Silahkan Bapak Ibu. Baik, sambil ini Pak Muawal menanti mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu di chat untuk sampai saat ini bagaimana, apakah sudah plong atau masih ada yang ditanyakan, silahkan Bu, Bapak Ibu menuliskan di kolom chat. Sambil saya mengingatkan kembali, presensi Bapak Ibu tolong diisi. Presensi sudah ada linknya Bapak Ibu. Link presensi sudah ada di room chat, silahkan diisi. Kemudian juga mengingatkan, untuk link presensi kami batasi nanti sampai pukul 4 sore. Ini sudah di-share link presensinya oleh Bu Uce. Silahkan Bapak Ibu mengisi. Kemudian juga ini kalau ada kendala silahkan Bapak Ibu chat dengan
Bu Nelis atau Pak Tommy atau mungkin Bapak Ibu yang teman-teman kenal selain Bu Nelis dan Bu Uce atau Pak Tommy, kalau ada kendala terkait presensi. Baik. Masih adakah Bapak Ibu? Oke, baik. Bapak Ibu, kalau tidak ada, oh ada ini dari Bu Ketua Pak Muawal, Bu Nelis. Ye, Mau monggo. mengajukan pertanyaan, monggo Bu Nelis silahkan. Waduh, Ibu Ketu. Oke, terima kasih Mas Mual ya, menarik sekali. Jadi kalau Ye, kita belajar tentang petisserie, saya juga mau belajar loh Mas Mual, beneran tentang petisserie. Saya benar-benar masih jauh monggo. dari Ye. bisa. Jadi mungkin yang saya tanyakan, kita kan guru, eh, industri yang bisa di-spill untuk kita tempat belajar atau kita datangkan untuk bisa ngajari, apakah bisa di-spill ke kita semua? Jadi mungkin bisa kita undang untuk berbagi juga di sini. Jadi kita saling saling berbagi dengan teman-teman industri mana aja nih yang misalkan, oh yang fokus di coklat adalah ini, yang fokus di gado adalah ini. Nah itu bisa jadi cara buat kami juga ikut belajar seperti Mas Muawal. Terima kasih. Ya, kalau untuk industri yang dalam satu patiserinya itu ya jadi satu. Jadi dan sebagainya itu kita mintanya apa diajari di situ di dalam industri itu uh, kita izin dulu untuk anak menitipkan anak-anak kita seperti kita adakan ada Waringin, kemudian dari Waringin itu juga ada grup industrinya kita dengan Bumi, kita tolong di situ. Jadi dari kita karena kita sudah mempunyai MOU dengan mereka, mereka kita undang ke tempat kita, bukan kita mengundang ke tempat kita ke tempatnya mereka itu juga bisa. Ataupun Grand Mercury Mirama itu juga ada yang di Malang itu bahkan beberapa SMK di Malang sudah pakai yang di Mirama itu dengan Mas Kurniawan itu sering info ke saya itu silahkan kalau mau belajar semuanya akan ada dan boleh datang ke sekolahnya. Kalau ke hotel nanti merepotkan biasanya dari pihak industri itu yang datang ke mana ke sekolah. Jadi hotel itu bersedia pada umumnya. Jadi kalau kita mempunyai kenalan Bu Nelis kalau saya kan mempunyai kenalan kita yang dari Sheraton, tempat saya bekerja dulu. Jadi kadang-kadang saya masih di situ. Kemudian ada yang di Grand City, saya juga teman saya di situ. Kemudian ada yang di mana ya? Yang di depannya JW Marriott itu juga ada teman-teman saya yang ada di situ. Saya minta tolong biasanya. Jadi minta tolong yang untuk dilatih anak-anak itu bagaimana sih caranya sebagainya seperti itu. Yang terakhir kemarin saya yang ke Bandung itu juga bagus juga. Ya memang biayanya yang mahal Bu Nelis ke sana, tapi bukan mahal sih, murah kok dengan kita berlatih banyak di sana dengan Chef Kamal itu dilatih banyak banget mengenai patisserie, mengenai di sana itu cuma ya memang jauh gitu loh. Jadi kita belajarnya di sana dan yang melatih itu kebetulan anaknya itu mantan LKS nasional dan Woodskill yang dia lulusan S2-nya itu di Prancis di pastry-nya sehingga mereka paham. Jadi misalkan Kak, saya minta dilatih di figurin itu seperti apa. Mereka mau mengajari di situ. Di situ kalau mau pakai. Jadi hampir semuanya industri itu mau datang ke sekolah kita untuk melatih kita dan rata-rata memang ada sih orang-orang yang mau memang spesial untuk melatih di coklat sendiri, ada di gado sendiri, tapi kalau bisa ya satu paket itu biasanya 2 hari yang dilatihkan. Itu biasanya ada datang ke sekolah, ada yang mendatangkan langsung ke hotel. Kalau ke hotel itu biasanya kita sampai 1 minggu di hotel itu untuk dilatih itu karena mereka sambil bekerja melatih anak satu tahap gitu. Oke, gitu Mbak Nelis, Bu Nelis, seperti itu, monggo. Karena Bu Nelis, monggo.
Ayo, Arneta belum? Net? Oke, terima kasih Pak Muawal spillnya ya. Kami memang harus banyak belajar terutama dengan dunia J, PT Seri. Terima kasih banyak. J. Gimana, Bu? Terima kasih banyak. Mohon maaf Ibu Bapak yang masih mohon di-mute dulu. Terima kasih Pak Muawal atas semua ilmunya. J, sama-sama. Tidak terasa menemani kami sampai sekarang ini sudah 14.30. Ilmunya luar biasa Bapak Ibu. Apa yang disampaikan Pak Muawal dan pertanyaan-pertanyaan tadi yang kita harus garis bawahi bahwa suatu hasil itu sangat sangat ditentukan oleh bagaimana perjuangan kita. Jadi tidak langsung wow gitu ya. Ternyata perjuangannya luar biasa mulai dari pemilihan siswanya, pemilihan bahannya, memahami teknik sampai anak dibelajarkan ke industri dan itu boleh saja silahkan di sekolah Bapak Ibu akan menuju ke LKS-nya seperti apa. Triknya sudah disampaikan oleh beliau yang luar biasa hari ini. Bapak Muawal, terima kasih atas waktu Sama-sama, Bu. ilmunya. Nah, ini sambil mengingatkan Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu mengisi refleksi apa yang didapatkan hari ini. Silakan nanti link Padletnya untuk refleksi akan saya share di grup. Terima kasih Pak Muawal untuk waktunya atas apa yang disampaikan hari ini dan juga semoga teman-teman bisa mengambil hikmah, mengambil hal-hal positif yang bisa diterapkan di sekolah masing-masing untuk kebaikan anak-anak semuanya, untuk Jawa Timur tetap menjadi the best-nya untuk Bidang Patisari dan mungkin yang lainnya seperti LKS tahun kemarin. Terima kasih Pak Muawal. Oke, sami-sami Bu Sakti. Terima kasih semuanya. Mohon maaf Sama-sama. teman-teman. Kalau Bapak kurang Ibu. puas apa yang saya berikan. Terima kasih Mas Terima Muawal. kasih Pak Muawal. Terima kasih. Aplaus dulu untuk Pak Muawal Bapak Ibu. Terima kasih Pak Muawal. Iya, Bapak Ibu bisa juga untuk chat reaksinya di masing-masing. Silahkan memilih reaksi yang mana. Ini untuk Pak Muawal, ini saya lopo-lopo ini Pak. Baik, Bapak Ibu untuk menggali bagaimana materi hari ini. Silahkan ini saya share. Silahkan menuliskan di link Padlet ini apa yang Bapak Ibu dapatkan, belajar apa hari ini. Silahkan Bapak Ibu, sambil nanti saya juga share lagi untuk link presensinya. Silahkan Bapak Ibu mengisi refleksinya. Untuk yang menggunakan HP bisa langsung klik link tersebut dan bisa mengisikan. Kemudian untuk yang pakai laptop juga bisa langsung. Silakan Bapak Ibu, saya menunggu refleksi dari Bapak Ibu. Mau beli mayo enggak, Bu? Masa? 12.000 aja. Oke, aku mayo pun dek 10 mas 10.000. Masih banyak loh Bu, segini loh. Mohon maaf, Ya, Bu. Ibu, Bapak Ibu Ya, yang wes. Uang. masih silakan dulu dulu. Wah, weh, Trimor weh 10.000. 10 Bu, harusnya 12 ini. Tommy mungkin bisa membantu. 10.000 kalau bisa. Mute dulu. Di-mute dulu, mohon maaf. Silakan Bu Sakti refleksi. Ya, mengingatkan biar
Open Nggih. kamera semua, kita screenshot untuk Oh iya, dokumen hari Bapak ini. Ibu silakan open kamera semua. Silakan open kamera semua. Oh, Masya Allah. Saya mulai dari halaman 1 dulu. Silakan open kamera semua biar Bu Uce bisa mengambil gambar Bapak Ibu. Halaman pertama. Senyum dulu Bapak Ibu. Oke. Lanjut halaman kedua. Ini lumayan banyak, ada 12 halaman. Sabar nggih. Bapak Ibu Apa kan tuh, nggak Pak tahu Ibu? nih posisinya. Posisinya di halaman berapa. Yang penting senyum aja. Oke, lanjut halaman keempat. Sabar nih Bapak Berikutnya, Ibu. Masih J, halaman keempat. halaman kelima. Lanjut halaman ke-6. Oke. Halaman ke-7. Waduh, ini banyak yang tidak mau kelihatan muka cantiknya ini. Open off kamera semuanya. Halaman ke-8. 9. 10. 11. 12. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampun? Sampun. Iya, terima kasih. Sampun. Ya, sama-sama. Salap dulu ya. Oke, makasih ya Mas Muamal ya. Ya, Dek. Yuk. Ya, Assalamualaikum. Salam. Bentar sayang. Masih di mute, Bu Yayu, di mute, Oh mute-nya. iya, iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, mungkin ada salah satu yang mewakili raise hand untuk testimoni hari ini. Atau mungkin lewat chat, ini tadi saya sudah baca dari Bu Sandy atau Pak Sandy, terima kasih Mata. Mungkin ada yang mewakili raise hand, salah satu teman-teman, monggo. Silahkan. Untuk ke depan, untuk lebih baik lagi, monggo salah satu teman-teman, silahkan. Ini dari 282 testimoni hari ini, silahkan. Atau mungkin saya panggil salah satu. Oke, baik. Bu Indah masih ada di room, Jember. Bu Indah, Jember. Halo. Baik, Bu Indah. Atau mungkin dari Bu Iva, silakan Bu Iva memberikan testimoninya Bu Iva. Baik, untuk meraih emas memang perlu perjuangan dan doa, selalu semangat, semangat terus berbagi. Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa testimoni dari chat. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita akhiri di pukul 14:45. Saya selaku moderator hari ini dan teman-teman yang menyelenggarakan webinar hari ini mohon maaf
Terima kasih kepada Bapak Muawal selaku narasumber. Untuk menutup acara hari ini, izinkan saya membaca pantun gitu Pak Ibu. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cakep. Sekian acara Cakep. kali ini. Semoga bisa bersua di lain hari. Mohon maaf atas Amin. segala kesilapan dan juga kekurangan kami. Sampai bertemu di webinar seri kedua yang akan diselenggarakan insya Allah bulan Februari. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Pak Muawal, teman-teman semuanya. Sehat selalu. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Pulang. Terima kasih. Sama-sama Masa Ibu. Terima kasih kembali. Ketemu lagi. Mbak Iya. Nurul. Menurut Ya Sehat Allah, Mbak selalu ya, Ibu, Nurul. Bapak-bapak semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua Mbak Terima Nurul. kasih Bu teman-teman Aziza. Iya. Terima kasih Bu Yeti. Yeti. ya, sampai Bu ketemu lagi. Yeti. Mohon maaf Iya. saya menyapa yang ada di layar depan saya. Ya, sampai ketemu lagi. Terima Monggo. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Warahmatullahi Lulu, Bu wabarakatuh. Vera. Ya, Bu terima Ida, kasih. Jombang. Monggo ke Bu Kediri. Pada, ya. Atika Insya Allah siap Yani. Monggo ke Turki. ya. Iya. Sehat selalu ya sayang. Bu Sakti, ayo ke Kediri. Oh, Bu Eri, ya, terima kasih. Iya, Sementara lewat sama-sama. dunia maya. Oke. Terima kasih, Bu Diana, Bu Wahyu. Ini saya sebutkan yang ada di depan ini. Ini, Bu Sita, terima kasih Bu Sita. Bu Siti Aisyah, terima kasih. Bu Ani, sama-sama Kertosono. Oh iya, Bu Ani, terima kasih. Iya, sama-sama. Bu Ani, ayo. Halo, sampai ketemu Mbak Ulan. Iya, sampai ketemu Besti. Iya, Aulan ada. Untuk teman-teman. sehat Ya. selalu. Izin Sehat selalu saya. Terima kasih semuanya. Iya, Cari Bu Eka. Mbak Ulan lah. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lip. Ya ini. Ya. Bu Eka ini loh Mbak Ulan. Bravo, punyata. Yang belum absen, monggo Bapak Ibu silakan. Saya cari loh. Kesulitan upload screenshot ya. Bu Nelis mungkin bisa memberikan solusi. Monggo teman-teman jika kesulitan buat upload bisa gunakan HP untuk difoto. Jadi nanti jenengan kita tunggu daftar hadirnya sampai pukul 16.00 hari ini. Jadi Ini permasalahannya gini Bu Nelis. Ada beberapa teman yang tidak punya IG. Oke, jadi kalau untuk teman-teman yang memang belum punya IG, monggo upload double untuk foto yang di Zoom ini ya. Jadi untuk kehadiran di sini diupload 2 kali enggak apa-apa. Yang di ketentuan IG itu diuploadkan juga enggak apa-apa. Oke. Terus ini nomor registrasi berubah-ubah sehingga kita sudah absen yang pertama. Semangat Denny, Senom, ayo semangat semangat. Semangat. Semangat, semangat. Nanti kalau misalkan Senyum-senyum. saya sama Mas Putra itu sampai malam ya Mas ya. Kita kencan ngurusi. Kata Monggo. luar biasa Ibu Bu yang Ibu-ibu semangat semua. Nggih ngapunten Bapak Ibu nggih kalau berubah nomor registrasinya dimaklumi. Nurjana 19, Bu. Nah, Jadi teman-teman minta tolong kita sama-sama fair ya. Jadi yang tidak ikut Zoom mohon tidak di-share untuk absensi. Kenapa? Karena kita mencoba untuk tertib dengan kredibilitas komunitas belajar kita di MGMP. Tujuannya bukan sertifikat tapi menghormati bagaimana yang ikut ya. Itu yang kita
berikan sertifikat. Yang tidak ya enggak apa-apa sebenarnya enggak ikut. Tidak ada yang mengharuskan untuk ikut. Karena di sini hanya Bu Nelis, mohon maaf, izin bertanya Bu Nelis. ya monggo. Iya, Nggih. Bu Nelis izin bertanya. Bu Ini Lili. agak ketinggalan kereta sebentar ini tadi soalnya apa saya absen. Ini teman saya kan kesulitan tadi kan belum sempat screenshot untuk IG. Apakah bisa langsung ini ya share yang foto screenshotan yang ikut webinar ini aja ya 2 kali ya? Linknya IG bisa diklik Oh dulu Bu, betul. sebenarnya kalau melalui HP. Jadi itu diklik bisa langsung screenshot langsung balik lagi ke ini. Tapi kalau memang kesulitan monggo. Kami paham sih karena grup kita paling banyak mama nggih. Jadi kita sama-sama Iya betul. belajar intinya Bapak Ibu. Nggih. Dengan mau tidak mau anak-anak kita yang usianya adalah usia generasi Z, kita belajar alon-alon. Jadi kalau memang kesulitannya adalah Berarti Instagram, boleh ya? oke. Boleh ya Bu Nelis ya 2 Oke. kali ya? Oke. Makasih Bu Monggo kalau memang kesulitan Nelis. ini. Nggih, makasih. Waalaikumsalam. 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 Monggo ibu-ibu saged